Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rapandini Mustari dengan NPM 211221810. Di sini saya akan memaparkan mengenai research proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kebutuhan Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO dengan studi kasus Jalan Surapati, tepatnya depan Gasibu. Selanjutnya ada latar belakang, dibagi menjadi 4 elemen. Yang pertama ada problem statement. Jalan Surapati merupakan jalan nasional yang memiliki tingkat lalu lintas yang sangat tinggi karena berfungsi sebagai jalur antar kota. Situasi ini diperburuk dengan adanya lapangan olahraga atau gazebo yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dari pagi hingga malam. Tingginya aktivitas pejalan kaki yang menyeberang di sekitar lampu merah dan padatnya arus kendaraan menciptakan situasi yang berbahaya bagi para penyeberang jalan, meskipun keberadaan lampu merah seharusnya membantu mengatur arus lalu lintas. Yang kedua, dari literatur review, salah satu fasilitas di jalan raya yang harus tersedia adalah fasilitas pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki merupakan fasilitas pada ruang milik jalan yang disediakan untuk pejalan kaki menurut Tanan dan Suprayoga pada tahun 2015. Fasilitas pejalan kaki dapat membantu meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pejalan kaki sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, dari SearchGap, kebanyakan peneliti hanya menyoroti pentingnya JPO untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan, namun belum banyak kajian yang secara mendalam membandingkan efektivitas antara JPO dan fasilitas penyeberangan sebidang seperti zebra cross dalam berbagai konteks lalu lintas termasuk faktor kepatuhan pengguna. Yang ketiga, ada significance of the research. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik terkait perbandingan efektivitas antara JPO dan fasilitas penyeberangan sebidang dan kepatuhan pejalan kaki terhadap penggunaan JPO, serta perencanaan dan desain infrastruktur, khususnya untuk pejalan kaki, yang kurang diperhatikan dalam pembangunan perkotaan. Dari sisi praktis, penelitian ini juga bisa membantu dalam merumuskan kebijakan dan standar yang lebih baik untuk pengolahan dan pengembangan JPO. Yang keempat, ada objective of the research. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui volume lalu lintas, volume penyeberang jalan, kebutuhan JPO pada tahun 2025, perkiraan kebutuhan JPO di masa mendatang apabila di tahun 2025 belum membutuhkan JPO, serta perancangan teknis berupa desain tipikal JPO. Selanjutnya ada literatur review. Yang pertama, fasilitas pejalan kaki merupakan fasilitas pada ruang milik jalan yang disediakan untuk pejalan kaki menurut Tanan dan Suprayoga pada tahun 2015. Yang kedua, fasilitas pejalan kaki dapat membantu meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pejalan kaki sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang ketiga, keamanan adalah kondisi di mana pejalan kaki harus memiliki jalur yang mudah untuk dilalui terkait pula dengan kapasitas dan kesesakan ruang pejalan kaki, menurut Agusman pada tahun 2021. Yang keempat, dilihat dari letak bidangnya, fasilitas penyeberangan pejalan kaki dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penyeberangan sebidang dan juga penyeberangan tak sebidang, menurut Razualdi et al. Pada tahun 2020. Yang kelima, fasilitas penyeberangan adalah fasilitas yang menghubungkan antara fasilitas pejalan kaki yang berseberangan. Menurut SK Dirjen Nomor 43 Tahun 1997. Yang keenam, fasilitas pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan, dan kenyamanan serta keselamatan bagi pejalan kaki menurut Wenas 2019. Yang ketujuh, Setiawan R. 2006. Dalam penelitian Hapsoro et al. 2023, fasilitas penyeberangan jalan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu penyeberangan sebidang dan penyeberangan tak sebidang. Yang kedelapan, jalan adalah prasarana transportasi dan yang meliputi segala bagian jalan termasuk bagian penghubung, bagian pelengkap, dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas menurut Departemen Perhubungan tahun 2021. Yang kesembilan, pejalan kaki adalah bagian dari lalu lintas sehingga memerlukan fasilitas untuk pergerakannya dan harus diatur sedemikian rupa sehingga pejalan kaki dapat berjalan di ruang lalu lintas dengan aman dan nyaman menurut Mamangkei tahun 2022. Kesepuluh, pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau pada bagian
pejalan kaki atau pada bagian jalan bagian kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 dalam penelitian Juniardi tahun 2010. Ke-11, menurut Marlock 1985, dalam penelitian Hidayat tahun 2018, penyeberangan jalan dengan kondisi fisik yang mendapat perhatian khusus dapat dibagi menjadi tiga, yaitu penyeberangan yang cacat fisik, penyeberangan anak-anak, dan juga lansia. Ke-12, menurut Widianti tahun 2016, fasilitas pejalan kaki dibedakan menjadi dua, yaitu fasilitas utama yang berupa jalur pejalan kaki dan fasilitas pendukung yang berupa segala sarana pendukung. Yang ke-13, jembatan penyeberangan orang adalah jembatan yang letaknya bersilangan dengan jalan raya atau jalur kereta api. Letaknya berada di atas kedua objek tersebut dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki yang melintasi atau menyeberangi jalan raya atau jalur kereta api tersebut menurut Harap-Hap pada tahun 2014. Ke-14, pada jembatan penyeberangan, agar pejalan kaki mau menggunakan waktu yang diperlukan harus lebih singkat, yaitu 3/4 kali penyeberang langsung melintas jalan raya menurut Sahrianto tahun 2019. Ke-15, menurut Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum tahun 1999, jembatan penyeberangan orang dipasang dengan ketentuan dari berbagai aspek seperti jalur pejalan kaki, lapak tunggu, lampu penerangan, pembuangan air, dan penutup. Ke-16, menurut Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki tahun 1999, dalam penelitian Ajikin Muhtahir tahun 2019, jembatan penyeberangan orang sebaiknya dibangun jika penyeberangan bisa mengganggu lalu lintas, terdapat tingkat kecelakaan pejalan kaki yang tinggi, atau terdapat arus lalu lintas dan pejalan kaki yang cukup padat. Ke-17, menurut Haryadi tahun 2008, dalam penelitian Jaskia tahun 2022, elemen lalu lintas terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama, karakteristik pemakai jalan, seperti pengemudi motor, non-motor, pemakai sepeda, dan pejalan kaki. Yang kedua, karakteristik kendaraan, seperti ukuran, kekuatan, dan kemampuan berjalan, serta penggolongan kendaraan menjadi kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. 18. Menurut Dewi 2024, standar ruang untuk jalur pejalan kaki bersifat teknis dan umum, disesuaikan dengan kondisi lingkungan, serta dapat dikembangkan sesuai tipologi dan aktivitas setempat. 19. Menurut Lazuardi PA tahun 2020, jenis fasilitas penyeberangan orang ditentukan dengan mengonversi kendaraan yang melintas menjadi satuan mobil penumpang atau SMP, menggunakan ekuivalen mobil penumpang EMP yang dipengaruhi oleh fungsi kondisi jalan serta jumlah kendaraan dalam satu periode waktu. Yang ke-20, berdasarkan Pedoman Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2023, penyeberangan tidak sebidang digunakan jika fasilitas penyeberangan sebidang mengganggu arus lalu lintas, frekuensi kecelakaan pejalan kaki tinggi, kecepatan rencana jalan mencapai 70 km per jam, atau kawasan strategis tidak memungkinkan penyeberangan lain dengan ketentuan akses mudah bagi penyandang disabilitas, pencahayaan yang baik, serta memperhatikan estetika dan kebutuhan pejalan kaki. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai research proposal penelitian saya. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara saya menggunakan reference manager dalam pembuatan literatur review. Cara saya menggunakan reference manager untuk membuat literatur review yaitu dengan mencari jurnal yang sesuai dengan topik pembahasan saya dari berbagai sumber literatur, atau dengan mengutip kalimat yang ingin dijadikan sitasi. Kutipan kalimat yang telah kita copy tadi, maka kita masukkan ke dalam Google Scholar untuk kita cari jurnalnya. Sebelum mendownloadnya, kita harus membacanya terlebih dahulu. Jika sudah sesuai, maka kita boleh langsung mendownloadnya. Yang pertama, kita bisa mendownloadnya dengan cara klik kutipan, lalu kita klik recommend,
Nah, itu maka langsung terdownload. Yang kedua, kita buka filenya, kita download PDF-nya. Nah, jurnal yang telah kita download tadi, maka selanjutnya kita masukkan ke dalam Mendeley dengan cara klik Add Reference. Jika jurnalnya PDF, berbentuk PDF, maka kita klik Import File, lalu kita pilih file yang tadi telah kita download. Nah, ini telah masuk. Lalu, jika recommend, berarti kita klik Add Reference lagi dan Import Library. Lalu kita pilih yang RIS, kita pilih RIS yang ini. Nah, ini sudah masuk. Jika authornya seperti ini ataupun tidak ada tahunnya, maka kita bisa menambahkannya sendiri dengan klik 2 kali. Di bagian author kita edit. Nah, jika sudah, kita tambahkan tahunnya sesuai dengan tahun penelitiannya. Jika sudah, kita action saja. Nah, langsung berubah. Untuk memudahkan kita dalam pembuatan literatur review, maka jurnal yang telah kita tambahkan tadi, kita bisa kelompokkan dengan cara klik Create Collection, dan kita kasih judul atau beri nama sesuai apa yang kita inginkan, supaya memudahkan dalam pencarian, karena saya sudah membuat grupnya, yaitu dengan nama ResMed, maka saya tinggal centang saja 2 jurnal tadi, lalu klik Organize, lalu kita Add to Collection, kita masukkan ke ResMed, lalu kita add. Nah, ini sudah masuk ke dalam ResMed. Selanjutnya kita membuat citasi dan juga daftar pustaka dengan cara klik kalimat yang telah kita copy tadi, lalu kita pergi ke reference, lalu kita pilih Mendeley. Jika jurnal yang telah kita masukkan ke Mendeley tadi tidak ada di sini, maka kita bisa merefreshnya dengan mengklik tombol ini. Karena ini ada, maka kita langsung klik Insert Citation. Nah, maka dia itu akan muncul jika kita ingin hanya tahunnya saja yang dikurung, kita bisa klik ini, lalu kita klik di Display As, kita pilih yang Outer, ya, lalu kita Save Change. Karena ini di akhir kalimat, maka kita menggunakan yang kurung semua. Citasi yang digunakan di Indonesia adalah menggunakan style apa. Jika kita ingin merubah stylenya menjadi penomboran atau style IEEE, maka kita pergi ke citation setting, kita pilih change citation style, lalu kita pilih IEEE, lalu kita update citation style. Nah, maka citasi yang tadi akan berubah menjadi angka. Karena kita pakainya yang apa, maka kita balik lagi ke apa. Untuk pembuatan daftar pustakanya, kita pergi ke titik 3 ini, kita klik, lalu kita klik Insert Bibliografi. Lalu kita klik Continue, langsung muncul. Kita rapihkan. Nah, daftar pustaka sudah jadi. Sekian tutorial bagaimana cara saya menggunakan Reference Manager. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.